Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami. Kali ini kami akan sampaikan tema tentang luas surga seluas alam semesta. Bersama saya Samsuri, Presiden KMM, Komunitas Masyarakat Mandiri, dan juga penulis artikel Islami di blog www.oski.blogspot.com. Nomor WA 0821 2577 1557. Salam kenal, salam bahagia untuk Anda semua, sahabat rakyat Indonesia, dimanapun Anda berada. Catatan, video ini dibuat hanya untuk orang yang beriman kepada adanya surga, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang tidak beriman, tidak perlu menyimak video ini. Luasnya surga adalah seluas alam semesta. Pernyataan ini tentu kami ambil dari keterangan Al-Quran, bukan berdasarkan pendapat kami sendiri, yaitu firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang artinya bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Langit dan bumi itulah alam semesta. Bumi ini hanyalah salah satu bagian yang teramat kecil dari alam semesta itu sendiri. Sebelum dilanjut, like and subscribe channel YouTube ini dan klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng hitam agar Anda dapatkan informasi terupdate yang kami upload di video YouTube ini, di channel kami. Sahabat yang dirahmati Allah, jadi kalau kita mau tahu berapa luas surga, maka kita perlu ketahui berapa luas alam semesta ini. Perhatikan gambar atau foto luasnya langit ini. Ini adalah foto langit yang di situ tampak ada cahaya kecil yang sampai ke mata kita. Itu adalah cahaya bintang yang jumlahnya bintang itu tidak bisa kita hitung karena ada triliunan bahkan ribuan triliun bintang, dan juga planet serta benda-benda angkasa lain yang jumlahnya sangat banyak sekali. Kenapa bintang-bintang itu terlihat kecil? Karena jaraknya sangat jauh sekali. Ya, sekalipun bintang itu ukurannya lebih besar daripada bumi yang kita pijak, sekian puluh kali lipat, sekian ratus kali lipat, tetapi karena jarak yang sangat jauh sekali, bintang-bintang itu terlihat teramat kecil sekali. Ini adalah foto satu buah galaksi yang dimana dalam satu galaksi itu terdiri dari triliunan bintang dan planet serta benda-benda angkasa lain, dan tentunya ruang hampa yang menaunginya yang sangat luas sekali. Ya, jadi kalau isinya triliunan bintang, planet, dan benda angkasa, maka ruang hampanya tentu jauh lebih luas, lebih lebar daripada isi yang ada di dalamnya. Jadi satu galaksi itu sangat luas sekali, ya. Bumi berada di galaksi Bima Sakti, ya. Jadi bumi itu sendiri tidak tampak, ya. Kalau galaksi aja sebesar ini, maka bumi yang kita pijak tidak tampak, bahkan tidak lebih besar daripada sebutir debu. Ya, ini adalah foto galaksi-galaksi, ya, bukan foto bintang-bintang, ya, galaksi-galaksi. Ya, galaksi itu sendiri kelihatan sangat kecil sekali. Kenapa? Karena jaraknya yang sangat jauh sekali. Ya, sekalipun tadi satu galaksi itu berisi triliunan bintang dan planet, tetapi karena jarak yang sangat jauh sekali, galaksi pun terlihat sangat kecil sekali, ya. Jadi yang Anda lihat ini bukan bintang-bintang, bukan planet, tapi galaksi-galaksi yang terlihat sangat kecil sekali. Ya, jumlah galaksi itu sendiri ada ribuan triliun, ya. Maka begitu dahsyatnya alam semesta ini, kalau Anda bayangkan, sungguh luar biasa. Menurut pengamatan para ahli astronomi yang mengamati ruang angkasa dengan berbagai alat canggih terkini, jumlah galaksi yang baru teramati oleh para ahli astronomi saat ini adalah berjumlah sekitar 2000 triliun.
Wow, fantastis rupanya. Jarak antar galaksi tidak dapat diukur lagi dengan hitungan kilometer atau hektar. Ya, sebagaimana yang kita hitung luas rumah tanah kita dihitung dengan kilometer dan hektar. Ya, tapi galaksi itu jarak antar bintang saat ini dengan satuan tahun cahaya, di mana satu tahun cahaya itu sama dengan hampir 10 triliun kilometer. Wow, satu tahun cahaya hampir 10 triliun kilometer. Satu tahun cahaya itu artinya bahwa cahaya bergerak dalam satu tahun, yaitu 365 hari dalam hitungan kita, itu mencapai jarak hampir 10 triliun kilometer. Ya, jadi kalau kendaraan Anda, mobil Anda yang paling cepat, satu tahun bergerak, itu jaraknya mencapai berapa jaraknya. Sedangkan cahaya itu mencapai jarak 10 triliun kilometer. Karena cahaya itu adalah unsur yang bergerak paling cepat saat ini dibandingkan unsur atau benda-benda lain yang ada di bumi ini. Yaitu dengan kecepatan 300.000 km per jam, 300.000 km per detik, ya, 300.000 km per detik atau sekitar 1 miliar km per jam. Jarak diameter alam semesta yang diketahui saat ini baru terhitung hampir sekitar 100 miliar tahun cahaya. Perhatikan, bukan 100 miliar kilometer, tetapi 100 miliar tahun cahaya. Itu artinya 100 miliar kali 10 triliun sama dengan titik-titik-titik kilometer. 100 miliar nolnya ada 11, sedangkan 10 triliun nolnya ada 13. Jadi jumlah nolnya adalah 11 tambah 13 sama dengan 24. Wow, sangat banyak sekali. Angkanya sudah tidak dapat disebut lagi dengan satuan kilometer atau hektar. Karena itu para ahli astronomi memberikan nama satuannya adalah dengan tahun cahaya. Dan ketahuilah sahabat, jumlah manusia sejak Nabi Adam hingga saat ini hanya sekitar 200 miliar manusia. Sementara jumlah galaksi yang Allah ciptakan ada 2000 triliun. Ini yang baru bisa diamati oleh para ahli astronomi. Bisa jadi jumlahnya lebih banyak lagi dari itu. Jika setiap orang Allah berikan satu galaksi, maka 2000 triliun galaksi dikurangi 200 miliar manusia sama dengan 1999,8 triliun. Jadi masih ada sisa 1999,8 triliun galaksi. Jumlah galaksi masih jauh lebih banyak dari jumlah manusia. Besar galaksi sangat jauh dibandingkan dengan besar tubuh manusia. Itu jumlah galaksinya, belum lagi jumlah bintang, planet, dan benda angkasa lain. Tentu lebih banyak lagi jumlahnya. Karena setiap satu galaksi berisi triliunan bintang, planet, dan benda angkasa lain. Dan alam semesta itu terus berkembang dengan semakin jauhnya jarak antar galaksi, antar bintang. Seperti balon yang ditiup semakin membesar terus-menerus. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Maka seperti itulah luasnya surga yang Allah ciptakan, yang diperuntukkan hanya bagi orang beriman dan bertakwa. Sebegitu kecilnya kita manusia yang ada di bumi ini, apa masih sombong kepada Allah pencipta alam semesta ini? Kita manusia hidup di bumi ini di antara triliunan galaksi, planet, dan bintang. Sementara tidak ada satupun benda itu yang dapat dikendalikan oleh manusia. Bahkan manusia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Lantas siapakah yang maha mengendalikan alam semesta ini? Dialah Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lain. Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung semua makhluk di bumi dan di langit. Ya, jika alam semesta ini dikelola atau diciptakan oleh dua zat, dua pihak, maka tentu akan terjadi kehancuran. Karena alam semesta ini begitu teratur dan hitungannya sangat teliti sekali, sampai 1/sekian triliun. Ya, tidak bergeser hitungannya. Manusia tidak bisa menghitung berapa jumlah rambut di kepalanya. Manusia tidak bisa menghitung berapa jumlah pasir yang ada di gurun pasir atau ada di pantai lautan. Berapa jumlah sel yang menyusun tubuhnya sendiri. Dan berapa jumlah benda angkasa yang ada di langit sana. Manusia tidak bisa menghitungnya.
Bahkan bukan sekedar tidak bisa menghitung, tetapi juga tidak bisa mengendalikan satu pun dari itu semua. Bahkan satu helai rambut yang putus di kepalanya tidak bisa manusia kendalikan untuk menyambungnya kembali. Bagaimanakah manusia ini sombong kepada Allah jika tidak ada sesuatu pun yang dikendalikan oleh manusia kecuali atas izin Allah. Para ahli fisika dan astronomi sudah mengatakan dunia ini benar-benar hanyalah ilusi atau fata morgana. Itu kesimpulan ahli fisika dan astronomi. Maka yang disebut Al-Quran itu benar adanya. Suatu saat dunia ini akan lenyap dan akan muncul negeri akhirat. Bagi Anda yang membutuhkan file materi ini, bisa kami kirimkan file PDF-nya melalui WhatsApp atau email. Simpan nomor kontak kami yang kami cantumkan di bagian awal atau akhir video ini dan hubungi kami. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, luasnya bumi yang kita pijak ini terlalu kecil dibandingkan luas surga yang Allah ciptakan. Jadi jika di surga nanti Allah berikan kepada orang beriman itu istana yang luasnya seperti satu galaksi, itu sangat mungkin sekali. Masih terlalu luas surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luas istana surga bukan lagi dengan hitungan kilometer atau hektar, itu terlalu kecil. Jika di bumi ini Anda punya rumah, misalkan 1000 meter persegi, atau mungkin yang paling luas sekalipun, misal rumah Anda 1000 hektar, maka ini belum ada apa-apanya dibandingkan luas istana di surga nanti yang Allah akan berikan kepada orang beriman dan bertakwa. Luas rumah kita di bumi ini tidak lebih besar daripada sebutir debu atau bahkan lebih kecil daripada debu jika dibandingkan dengan luasnya istana di surga yang Allah sediakan. Jadi sahabat beriman, Allah mentertawakan kita para manusia. Allah mentertawakan kita para manusia. Manusia berebut harta di bumi ini yang sebenarnya teramat kecil sekali jika dibandingkan dengan apa yang akan Allah berikan di surga nanti. Mungkin kata Allah, manusia, bodoh sekali kamu itu, bodoh sekali kalian itu. Mungkin begitu ya kata Allah kalau dalam bahasa kita. Sadarilah wahai sahabat, sekalipun kita hari ini belum bisa melihat surga, sekalipun kita hari ini belum bisa bertemu dengan Allah, belum melihat Allah, dan Allah memang belum perlihatkan surga itu kepada kita saat ini. Makanya dibutuhkan keimanan yang kuat untuk meyakini hal ini. Karenanya selalu panggilannya untuk orang yang beriman kepada hal yang masih gaib, yang belum tampak. Allah belum tampak, surga pun belum tampak. Tapi siapa yang beriman kepada Allah dan kepada surga, itulah orang-orang yang mendapat keuntungan yang akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Jika saja Allah perlihatkan megahnya surga saat ini kepada Anda, kepada kita manusia, kami yakin kita atau Anda akan berlomba-lomba menginfakkan seluruh harta Anda untuk mendapatkan kemegahan surga tersebut. Ya, jadi jika untuk mendapatkan rumah mewah saja Anda sudah berlomba-lomba sedemikian rupa dahsyatnya, ya pagi, siang, sore, malam, ya mengeluarkan seluruh tenaga dan energi Anda untuk mendapatkan rumah mewah di bumi ini, maka kalau Allah tampakkan betapa megahnya surga, bisa jadi kami yakin kita semua berlomba-lomba menginfakkan tenaga, waktu, dan seluruh harta kita untuk mendapatkan kemegahan surga tersebut. Oleh karenanya, para sahabat Nabi SAW dahulu benar-benar berlomba-lomba dalam amal solih, infak, dan sedekah, serta jihad di jalan Allah dan berbagai kebaikan lainnya. Karena mereka benar-benar meyakini akan kemegahan surga yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan. Firman Allah, Quran Surat Ad-Duha ayat 4. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Firman Allah, Quran Surat Al-A'la ayat 16-17. Sedangkan kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Sabda Nabi SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis, orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan sesudah mati. Kenapa Nabi SAW sabdakan seperti itu?
Kalau dalam pandangan manusia, orang cerdas itu yang jago matematika, jago fisika, jago kimia, elektro, jago sains, dan lain-lain. Itu artinya bagi Nabi SAW atas petunjuk Allah tentunya, orang cerdas itu adalah orang yang meyakini dengan kuat bahwa kehidupan yang gaib, surga itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Ini bisa disebut cerdas imannya, cerdas tauhidnya. Kecerdasan iman, kecerdasan tauhid. Jadi dalam Islam itu orang cerdas adalah orang cerdas iman dan tauhidnya. Karena itu orang yang cerdas iman dan tauhidnya itu lebih mementingkan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Untuk meraih surganya Allah yang sangat megah sekali. Di mana dia meyakini dengan kuat bahwa surga itu lebih megah daripada bumi ini. Sekalipun kita, Anda, semua orang beriman tetap bersusah payah mencari kekayaan dunia, tetapi kekayaannya itu sebagian besar digunakan untuk sedekah, infak, menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, dan memberi manfaat untuk banyak masyarakat atau umat. Bukan untuk kemewahan diri sendiri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk menjadi angkuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada. Di zaman Nabi SAW dahulu belum ada teropong bintang, teleskop, pesawat ruang angkasa, satelit ruang angkasa. Tetapi mereka sudah sangat yakin dengan betapa megahnya surga yang seluas langit dan bumi. Harusnya umat Islam di zaman ini lebih beriman daripada generasi terdahulu kepada megahnya surga. Karena sudah bisa mengamati luasnya alam semesta yang begitu besar dengan kecanggihan teknologi di zaman ini. Sudah ada teropong bintang, teleskop, pesawat, dan satelit pengamat ruang angkasa. Sahabat beriman, kalau saat ini Anda masih pelit, kikir, rakus dengan harta dunia untuk kepentingan kemewahan pribadi, itu artinya Anda belum beriman dengan benar terhadap kehidupan yang gaib, surga. Anda belum yakin bahwa kehidupan surga itu lebih megah, lebih mewah daripada dunia ini. Maka pupuklah terus keimanan Anda sampai keyakinan Anda bertambah baik. Dan juga kita semua tentunya. Janganlah kita ini menjadi orang-orang yang fasik sebagaimana yang Allah sebutkan. Firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi jika kesenangan dan kemewahan dunia masih lebih Anda cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, lebih Anda cintai dari berjuang, berkorban, dan berjihad di jalan Allah, maka itu Allah sebut dengan orang fasik. Itu peringatan keras yang Allah sampaikan untuk orang-orang beriman. Karena sudah jelas dan nyata bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik, tetapi Anda atau mereka masih saja lebih mencintai dunia daripada akhirat. Mungkin dalam bahasa kita Allah bilang ya, B bintang D bintang H atau T bintang L atau ST bintang P bintang D. Mungkin seperti itu bahasa dalam bahasa kita ya, saking Allah itu mentertawakan kita. Hadis Nabi SAW tentang indah dan luasnya surga. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, batu bata surga terbuat dari emas dan perak. Lumpur untuk mengecat dindingnya terbuat dari minyak kasturi. Kerikilnya terbuat dari mutiara dan intan. Tanahnya terbuat dari minyak ja'faran. Siapa yang masuk ke dalamnya, ia tidak akan sakit. Ia kekal dan tidak akan mati. Tidak usang bajunya dan tidak pula hilang masa mudanya. Hadis riwayat Ahmad. Itulah indahnya surga. Yang kedua dari Ibnu Mas'ud, penduduk surga terakhir berkata, wahai Tuhanku, surga sudah penuh. Allah kemudian berfirman, pergilah dan masuklah ke surga. Di surga engkau akan mendapatkan bagian 10 kali besarnya dunia. Orang tadi lantas berkata, apakah engkau mentertawakan aku, wahai Tuhan? Sedangkan engkau adalah raja. Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa hingga tampak giginya. Sambil berkata, demikianlah serendah-rendahnya tempat bagi penghuni surga. Ya. Jadi serendah-rendahnya
tempat untuk penghuni surga 10 kali lipat dari dunia. Maka sangat besar sekali. Ketiga, dalam Jawahirut Tafsir, bagi setiap orang yang takut kepada Allah yang Maha Esa, ada 2 surga yang panjang dan lebarnya tidak selesai dikelilingi selama 100 tahun. Karena saking luas, saking panjang dan lebarnya, tidak selesai dikelilingi selama 100 tahun. Sahabat beriman, Quran Surat Al-Anfal ayat 2 berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jika Anda benar-benar merasakan dahsyatnya kekuatan, kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperhatikan secara seksama luas alam semesta yang Allah ciptakan, maka pasti hati Anda akan bergetar, gemetar ketika menyebut nama Allah atau mendengar nama Allah atau membayangkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bergetarnya hati itulah tanda penting untuk menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Anda praktikkan ini hingga hati Anda bergetar ketika mendengar atau menyebut nama Allah, sebagaimana arahan Allah di dalam surat Al-Quran Surat Al-Anfal tadi. Ikuti terus channel YouTube kami, jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng hitam. Bagi Anda yang membutuhkan file materi ini, bisa kami kirimkan file PDF melalui WA atau email. Simpan nomor kontak kami yang kami cantumkan di bagian awal atau akhir video ini. Silakan Anda hubungi kami. Kami siap juga mengisi materi pembinaan ini secara langsung kepada masyarakat atau jamaah atau komunitas yang membutuhkan. Kami siap hadir ke kota manapun. Saya Samsuri, Presiden KMM Komunitas Masyarakat Mandiri, dan juga penulis artikel Islami di blog www.oski.blogspot.com. Nomor WA 0821 2577 1557. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.